Selamat siang, perkenalkan nama saya Made Marta Talia Sukmawan dengan NIM 2415091104. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berfokus pada pengujian hipotesis. Dalam proyek ini kami menggunakan metode two sample t-test. Data yang kami gunakan diperoleh dengan meminta bantuan teman-teman sekelas mengisi formulir yang telah kami siapkan. Setelah data terkumpul, kami menginputnya ke dalam Google Colab. Kami memilih untuk menganalisis perbedaan berat badan antara perempuan dan laki-laki di kelas SI1C. Alasan kami memilih data ini adalah karena data tersebut relevan dengan konteks kelas kami, mudah diakses, dan cukup representatif untuk mendukung pengujian hipotesis. Selain itu, analisis ini memberikan peluang untuk mengeksplorasi metode statistik secara efisien dengan tingkat kesalahan yang minimal. Hipotesis 0 adalah tidak ada perbedaan rata-rata berat badan antara perempuan dan laki-laki di kelas Sistem Informasi 1C. Hipotesis 1 atau hipotesis alternatif, ada perbedaan rata-rata berat badan antara perempuan dan laki-laki di kelas Sistem Informasi 1C. Tujuan dari kode ini adalah untuk menyusun data dalam bentuk tabel yang dapat dianalisis lebih lanjut. Tabel ini mencakup 3 informasi utama tentang 20 individual yang berupa nama, gender, dan weight atau berat badan. Setiap baris dalam tabel mewakili satu individu. Selanjutnya, tujuan dari kode ini adalah memilih hanya data dengan jenis kelamin male atau laki-laki dari data yang sudah kami buat ini. Lalu menghasilkan output seperti ini. Kemudian, kode ini bertujuan untuk menyaring nama individu laki-laki yang terdapat pada variabel male data dan menampilkan secara terpisah. Ketika kode ini dijalankan, hasil yang ditampilkan akan berupa daftar nama individu laki-laki yang sudah difilter sebelumnya dalam male data. Ini. Nama-nama akan ditampilkan satu persatu. Kode ini adalah untuk menjelaskan uji normalitas pada data berat badan individu laki-laki. Dikarenakan hasil p-value lebih dari alfa yang alfanya berupa 0,05, maka hipotesis 0 diterima, yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Tujuan dari kode ini adalah untuk memilih hanya data dengan jenis kelamin female dari data yang sudah kami buat tadi.
Setelah kode ini dijalankan, variabel female data akan berisi data yang hanya mencangkup individu perempuan. Dengan demikian, kita sekarang memiliki subset data yang hanya memuat informasi tentang perempuan. Tujuan dari kode ini adalah menyaring nama individu perempuan yang terdapat pada variabel female data dan menampilkan secara terpisah. Ketika kode ini dijalankan, hasil yang ditampilkan akan berupa daftar nama individu perempuan yang sudah difilter sebelumnya dalam female data. Nama-nama ini akan ditampilkan satu persatu. Kode ini adalah untuk melakukan uji normalitas pada data berat badan individu perempuan. Dikarenakan p-value lebih besar daripada alfa, maka hipotesis 0 diterima yang menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Lalu selanjutnya, kode ini. Tujuan dari kode ini adalah untuk menguji perbedaan varians antara badan individu laki-laki dan perempuan. Uji varians ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar perbedaan varians antara dua kelompok data. Jika p-value lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan signifikan. Tetapi jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan. Hasil uji VAR menunjukkan p-value sebesar 0,02916, yang dimana p-value lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan dalam data. Bartlett ini juga sama halnya dengan VAR test tadi. Kemudian dites. Dikarenakan terdapat perbedaan yang signifikan dalam data, maka VAR equalnya menunjukkan false. Tujuan dari kode ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata berat badan antara individu laki-laki dan perempuan. Dikarenakan hasil p-value-nya lebih kecil dari 0,05, kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa rata-rata berat badan antara laki-laki dan perempuan di kelas SI1C berbeda secara signifikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Bayu Adi Pramana dengan NIM 2415091127. Saya akan mempresentasikan hasil visualisasi data saya. Nah, jadi untuk code-nya ini kami menggunakan paket ggplot2 untuk membuat box plot yang membandingkan berat badan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama, kami memastikan bahwa paket ggplot2 telah terinstall dan dimuat. Ini untuk kodenya. Kemudian kami menggunakan fungsi ggplot tanda kurung untuk mengatur data dengan sumbu X yang mewakili gender dan sumbu Y yang mewakili berat badan.
Lalu dengan geobox plot tanda kurung, kita dapat memvisualisasikan distribusi berat badan berdasarkan gender, judul, dan label dapat ditambahkan untuk memberikan konteks dengan tema minimal yang bisa diterapkan untuk memperjelas tampilan grafik. Yang terakhir, kita dapat menyembunyikan legenda untuk fokus pada perbandingan kedua kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar dari box plotnya. Jadi untuk penjelasan box plotnya yaitu sumbu Y atau sumbu vertikal menunjukkan berat badan dalam satuan kilogram, sedangkan sumbu X atau horizontal dapat menampilkan kategori gender yaitu female perempuan dan male laki-laki. Jadi untuk interpretasinya yaitu kotak merah female, berat badan perempuan memiliki rentang yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan nilai minimum 40 kg dengan mediannya yaitu ada di kotak tengah ini, garis hitam ini, sekitar 50 kg 50 kg-an. Lalu untuk kotak biru male, berat badan laki-laki lebih bervariasi dengan nilai minimumnya yaitu 45 kg dan median sekitar 70 kg-an, dan mediannya terletak di sini di garis hitam ini. Dan rentang berat badan laki-laki lebih besar dan memiliki satu outlier pada titik di atas ini yaitu sekitar 100 kg-an. Jadi untuk rentang data, kotak ini mewakili interquartile range atau IQR yang menunjukkan 50% data berada di dalam kotak. Garis atau whisker menunjukkan distribusi data di luar IQR, dan titik di luar whisker adalah outlier. Jadi untuk kesimpulannya pada kode ini adalah laki-laki cenderung memiliki berat badan yang lebih tinggi dan bervariasi dibandingkan dengan perempuan. Nah, perempuan juga memiliki distribusi berat badan yang lebih terpusat dan kurang bervariasi. Box plot ini efektif untuk membandingkan distribusi berat badan antar gender secara visual dan cepat. Baik, di sini saya akan menganalisis berat badan berdasarkan gender. Jadi yang pertama itu, tujuan analisis ini adalah untuk melihat perbedaan berat badan dalam satuan kilogram antara pria dan wanita. Kita akan menggunakan scatter plot untuk memvisualisasikan data ini. Jadi lalu yang kedua adalah menentukan warna berdasarkan gendernya. Nah, untuk menggunakan dua warna, kita dapat membedakan antara pria dan wanita. Pria diwakili oleh warna biru, sedangkan wanita diwakili oleh warna pink atau kode warnanya yaitu FF69B4. Dengan cara ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi gender dari setiap titik data di plot. Lalu yang ketiga adalah membuat scatter plot. Nah, scatter plot ini kita membuat plot dengan berat badan sumbu X dan indeks atau urutan data di sumbu Y. Sumbu X atau berat memiliki rentang dari 40 kg hingga 100 kg, dan sumbu Y menunjukkan indeks dari 1 hingga 20. Setiap titik pada plot mewakili individu dan warna titik menunjukkan gender mereka. Lalu yang keempat adalah menambahkan garis horizontal dan vertikal. Nah, untuk menambahkan garis horizontal menunjukkan indeks dari 1 hingga 20. Garis ini berwarna abu-abu, atau yang ini ya, garis vertikal garis
horizontal dan garis vertikal yang ini, yang putus-putus ini, yang bisa membantu kita melihat posisi setiap titik-titik agar lebih jelas. Selain itu, kami juga menambahkan garis vertikal dengan interval 5 kg untuk memberikan panduan visual tentang berat badan. Baik, untuk yang selanjutnya, yang kelima, yaitu menambahkan legenda. Untuk memperjelas makna warna yang digunakan, kami menambahkan legenda yang digunakan. Di sudut kanan atas plot. Nah, legenda ini akan menunjukkan bahwa warna biru akan mewakili pria dan warna pink akan mewakili wanita. Jadi untuk kesimpulannya, visualisasi ini dapat dengan mudah terlihat distribusi berat badan berdasarkan gender. Ini membantu kita memahami pola dan perbedaan yang mungkin ada antara pria dan wanita dalam kumpulan data yang kita analisis. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.